Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bunda, ayahanda, semoga semuanya ikhwan akhwat yang hadir tempat ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan ketenangan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala nikmat dalam ibadah, dan di akhirat kelak diberikan firdausil a'la, balasan bagi orang-orang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah dalam pertemuan sampai ke depan kita akan melihat perjalanan hidup kita yang mana subhanallah ini sebetulnya bukan merupakan sebuah hadis, namun pendapat para alim ulama dengan menyebutkan kalaulah langit 7 lapis, lalu kalaulah bumi pun 7 bagiannya atau lapisannya, bahkan hari pun 7. Beberapa ulama berpendapat dengan menyatakan karena memang kita ini 7 kali hijrah, 7 kali berpindah. Dari mulai pertama alam ruh, lalu selanjutnya ke alam janin, lalu selanjutnya ke dunia, selanjutnya ke alam barzakh, lalu selanjutnya ke alam mahsyar, selanjutnya ke yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ini barulah disampaikan dengan jannah. Subhanallah, 7 kali. Sekarang yang telah kita lalui alhamdulillah adalah Masya Allah, Tabarakallah, ruh sudah berlalu. Kita pun sudah berlalu. Apalagi alam janin sudah berlalu. Dan di alam janin pun alhamdulillah sudah berlalu. Sekarang ada di dunia. Berarti masih ada beberapa perjalanan yang akan kita tempuh. Subhanallah. Rasulullah SAW menjawab atau mengatakan kullukum musafirun. Anda semuanya adalah musafir. Anda semuanya musafir. Musafir itu perjalanan. Sedang musafir dalam perjalanan. Siapapun orangnya, kalau musafir, sebaik-baik kendaraan yang dia naiki, tetap saja yang namanya musafir, capek. Capek musafir ini. Kullukum musafirun. Anda itu semuanya akan capek dan lelah. Capek, lelah. Subhanallah. Sampai kapan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dengan mengatakan, idza waqa'ta qadamaika bil jannah. Kalau kakimu sudah berada di surga, maka sudah selesai musafir Anda. Anda sudah tidak musafir lagi. Selagi belum sampai ke surga, kita musafir semuanya. Musafir, capek, melelahkan. Khuliqal insana halu'a. Selalu lelah dan capek. Ya, ada pekerjaan capek, tidak ada pekerjaan capek. Subhanallah, ada uang capek, tidak ada uang capek. Ada istri capek, tidak ada istri capek. Punya anak capek, tidak punya anak capek. Seperti itu khuliqal insana halu'a. Subhanallah. Itu sudah dalam keadaan keluh kesah yang ada. Capek dan capek dan capek. Itu memang sudah kodrat daripada kehidupan manusia semuanya. Subhanallah. Setelah kita di dunia dan semuanya perlu yang namanya apa ya? Kalau dalam bahasa hajinya adalah miqat. Miqat. Ketika kita mau masuk ke dunia, itu miqatnya adalah janin. Ketika mau masuk ke janin, itu miqatnya adalah ruh. Subhanallah. Dan dunia ini miqat bagi kita untuk ke alam barzakh. Kalau yang namanya ketika di perut ibu diawali dengan zighat, pertemuannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, berbentuklah manusia dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya laqad khalaqnal insana, dengan kalimatnya apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah konsep daripada dalam janin. Keluar janin
ke bumi namanya wiladah, melahirkan. Ya, lahirkan ke dunia. Dari dunia baru sampai ke barzakh namanya adalah sakaratul maut atau kematian. Subhanallah. Dan ini yang akan kita lihat. Kalau dunia sudahlah, kita sudah sampaikan apalah dunia, apalah artinya dunia, apa maknanya dunia di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sampaikan, mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu adalah dunia yang pernah saya sampaikan. Itu dunia. Iya. Selanjutnya, kita ini sebelum ke akhirat ada yang namanya barzakh. Barzakh itu adalah antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzakh. Itu adalah namanya barzakh. Antara dunia dan akhirat itu namanya barzakh. Subhanallah. Dan yang disebut dengan barzakh ini para ulama juga mengatakan alam kubur. Dan apakah ada azab kubur atau tidak? Subhanallah. Sesungguhnya untuk singkat sebelum saya sampaikan tentang kehidupan pindah ke alam barzakh atau segala macam, alam kubur, azab kubur, hak adanya insyaallah. Bahkan ketika sholat ada sebuah doa dengan matan Allahumma inni a'udzubika min fitnati adzabil qabri. Subhanallah. Iya. Bahkan dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari diriwayatkan dalam Samar ibnu Jundub. Saya singkat untuk hadis ini cukup panjang. Riwayatkan oleh Samar ibnu Jundub, kana mimma yukthir. Paling banyak Rasulullah di kota Madinah selesai sholat subuh, yaltafit ila waraihi, dia selesai sholat subuh dia melihat ke belakang, lalu dia bertanya, ara'a minkum ar-ru'ya, ara'a ahadukum al-barihat ru'ya, apakah di antara kalian tadi malam ada yang bermimpi? Iya. Dan itu terbiasa. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah saya mimpi, ya Rasulullah saya mimpi, ya Rasulullah saya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, Umar bin Khattab, lalu selanjutnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Itu nanya, ya Rasulullah saya mimpi ini, jawab, ya Rasulullah saya mimpi ini, jawab. Tapi satu hari Rasulullah selesai salat subuh, la as'alukum an ru'yakum, saya tidak bertanya kepada kalian tentang mimpi kalian, tapi tadi malam aku bermimpi, kata Rasulullah. Dan mimpinya para nabi itu adalah hak. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Ru'yal anbiya hak. Apa mimpinya? Lihat. Rasulullah SAW. Saya singkat mimpinya. Untuk masalah kubur. Dengan mengatakan, ataniya malakan. Datang kepadaku dua malaikat. Subhanallah. Ya. Wa akhadani. Dan mengambilku malaikat ini. Fantalaka. Berdua berjalan. Denganku. Pastinya dengan Rasulullah SAW maksudnya. Berjalan. Lalu diperlihatkannya dalam satu tempat yang ada. Allahu Akbar. Rajulun mutajah. Ataupun nama ala zahri. Tertidur dalam punggungnya. Tidur begini, subhanallah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang membawa sakhr yang sangat berat dan besar sekali, lalu dihajarkan, dihintamkan kepalanya. Setelah itu pecah kepalanya, lalu bergelindinglah batu tersebut. Lalu laki-laki itu mengambil batu tersebut dan diambil lagi, datang lagi kepada orang yang tertidur lagi, dihajarnya lagi, hancur lagi, bergelinding lagi batu tersebut. Lalu orang itu mengambil lagi, terus berulang-ulang. Rasulullah mengatakan, subhanallah, mahadza, apa ini? Laki-laki tertidur, iya. Laki-laki ditidurkan, lalu dihajar kepalanya sampai hancur. Tapi setiap batu itu diangkat lagi oleh orang tersebut, wajahnya kembali bagus lagi, dihancurkan lagi. Dia sambil mengambil batu, orang ini sudah kembali, wajahnya apa? Rapi. Dihajar lagi, berangkat lagi, dihajar lagi. Itu di dalam mimpi Rasulullah SAW. Mahada. Lalu kata saat dua malaikat dengan mengatakan, subhanallah intalik. Kita pergi lagi. Dia dijawab. Dilihat lagi ada seorang duduk, ya, tegap tapi bersandar. Subhanallah. Wa ma'ul kalub. Saya tidak tahu kalub dalam makna yang diinginkan di sini, tapi kalub ini seperti kalau dulu ada orang dalam film-film itu kalau mau naik dia diangkat lalu diputar truk, nyangkut kayak pancingan. Ya, nyangkut, setelah nyangkut di pancingan itu baru orang bisa naik ke atas. Apa namanya? Kalub, kayu tapi yang dua bentuknya. Bisa dipahami ya? Jadi dua begini. Kalau pernah tahu ada nggak pancingan dua begitu ya? Jadi pancingannya dua begitu. Jangkar. Iya, seperti jangkar. Kalub namanya. Iya. Kalub ini masuk ke bibir orang tersebut lalu robeknya, disyar-syar. Robek. Iya. Lalu ke hidungnya, disyar-syar. Lalu ke matanya, disyar-syar. Setelah itu ke kirinya, langsung hidungnya, matanya. Setelah itu dia rapi lagi, mulai lagi. Rasulullah katakan, subhanallah mahadza. Apa ini? Subhanallah. Setelah itu intalik, pergi. Rasulullah SAW berangkat lagi. Wa ra'aitu kat-tanur. Saya melihat tanur. Tanur itu kalau diumpamakan tanur ini sekarang
tanur itu kalau di kampung-kampung yang dulu belum pernah ada kompor gas, dia pakai apa namanya itu? Tungku. Iya. Jadi seperti tungku, bawahnya besar, ke atasnya apa? Kecil. Iya. Tapi ini besar sekali kata nur. Dan Rasulullah melihat apa ini dalamnya. Ternyata di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan tanpa busana. Iya. Subhanallah, kata Rasulullah. Ini ada apa lagi? Ternyata datang api di sana. Semua yang di dalam tanur itu berusaha untuk naik ke atas. Naik ke atas, tapi tidak bisa jatuh lagi. Setelah itu hilang api. Datang apa lagi? Berusaha naik ke atas seperti itu. Dalam tanur. Rasulullah katakan, Subhanallah, ma'adha. Apa ini? La hawla wa la quwata illa billah. Kata malaikat, intariq, pergi. Jalan lagi. Jalan lagi. Saat dalam perjalanan lagi, Rasulullah SAW melihat, Masya Allah, kebun yang begitu indah. Begitu dilihat kebun yang begitu indah, ada seorang laki-laki yang tinggi sekali. Sampai kata Rasulullah, inni ma ra'aitu wajhu. Saya tidak bisa melihat wajahnya saking tingginya orang tersebut. Subhanallah, nanti kita akan bayangkan, akan terangkan maksudnya tingginya seperti apa. Dan siapa itu yang tingginya banget. Lalu di sampingnya wildan. Adalah boleh dikatakan para bidadara yang sangat indah dan bagus-bagus. Di samping kiri kanannya berkeliling banyak sekali. Lalu mengatakan, mahadan. Dijawab dengan mengatakan, mahadan. Dijawabnya, intaliq. Berangkat lagi. Subhanallah, berangkat lagi. Allahu Akbar. Sudah berapa kali itu PR-nya harus diketahui satu-satu semuanya. Iya. Ini apa, ini apa, ini apa. Berjalan lagi, berangkat lagi, berjalan lagi. Setibanya dalam perjalanan, belum juga sampai, Rasulullah SAW diperlihatkan. Allahu Akbar. Diperlihatkannya, Rasulullah SAW melihat istana yang luar biasa, indah sekali. Indah sekali, kata Rasulullah. Wah, madat, ini istana apa? Dijawabnya, yang tarik. Berangkat lagi. Dijalankan, berjalan, subhanallah. Rasulullah SAW melihat lagi, apa? Seorang laki-laki. Iya. Yang apa? Yang mana laki-laki ini? Yasbah ala dam. Ataupun berenang, tapi di dalam air, tapi bukan air, darah. Renang di darat. Sampai dia berusaha untuk sampai. Setibanya dengan mengatakan papa ta'afah. Membuka mulutnya. Seperti buaya begini. Tapi manusia membukanya. Lalu dimasukkan hajaran. Batu. Setelah penuh. Dia balik sampai ke ujung sana. Di ujung sana. Cuma apa lagi? Buka lagi ininya. Masukin lagi. Batu yang banyak. Setelah itu jalan lagi. Susah banget. Sampai ke sana. Terus kerjaannya seperti itu. La hawla wa la quwata illa billah. Kata Rasulullah, apa ini? Apa ini? Malaikat mengatakan intaliq. Berangkat lagi. Subhanallah. Sampai di terakhir beliau melihat subhanallah seorang dengan mengatakan, waduh, ini kalau dilihatnya wajahnya tidak menyenangkan. Wajahnya mengerikan, tapi dia berada di tengah-tengah api. Wajahnya mengerikan dengan mengatakan, Rasulullah, saya tidak pernah melihat wajah yang paling tidak aku sukai seperti wajah seperti itu. Dan dia berada di tengah-tengah api. Dia berada di tengah-tengah api. Subhanallah. Saat itu Rasulullah SAW, apa itu orang? Apa itu? Siapa itu? Intalik, berangkat. Terakhirnya, sebelum Rasulullah bertanya kepada malaikat, beliau melihat wajah. Setengahnya baik. Tapi begitu dia melihat ke wajah Rasulullah, buruk sekali sekirinya. Kanannya bagus, kirinya jelek. Rasulullah kata, mahada. Kata malaikat dengan mengatakan, inilah perjalanan kita malam ini. Sekali lagi, mimpinya para nabi itu adalah hak. Iya. Saat itu Rasulullah mengatakan, laqad urituma, engkau telah memperlihatkan kepada aku dengan hal-hal yang banyak. Apa artinya? Apa artinya dari awal? Mari kita hitung dari awal semua satu-satu. Itu tentang masalah kubur. Sebelum kita melihat tentang kematian atau yang mananya. Rasulullah dijawab pertanyaannya mengatakan, amma, adapun Anda melihat yang pertama kali, ada yang ingat apa tadi pertama kali? Iya. Melihat orang yang dihajar dengan batu kepalanya, matanya sampai pecah. Selanjutnya batunya yang gelinding, dibawa lagi, disimpan lagi, batunya yang gelinding, disimpan lagi, dihajar lagi. Siapa mereka? Rasulullah menjawab mengatakan, dari malaikat jawabnya, wa naimun anis salat. Dia itu adalah orang yang selalu tertidur di waktu salat. La haula wala quwata illa billah. Terutama fajar, subuh. Subuh misalnya, atau waktu padahal sebentar lagi zuhur, saya tidur dulu, ternyata zuhurnya kelewat. Asar, saya tidur dulu dengan mata manama anis sholat. Siapa saja yang tertidur dalam waktu sholat, itu akibatnya. Satu. Lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab mengatakan, dengan mengatakan turidul Quran, yang tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Kalau dibaca, nggak usah baca, nggak usah. Saya nggak senang.
yang membenci dan tidak suka dengar bacaan Al-Quran, itu azabnya. Astagfirullah. Yang kedua, apa tadi? Kalub, seperti jangkar, ke sininya, subhanallah. Siapa itu? Dijawab oleh malaikat yang dirobek dari mulai ininya. Satu-satu, mulut, hidung, baru mata. Tapi sebagai riwayat hidung tidak, mulut, mata. Tapi sebagai riwayat hidung pun kena. Subhanallah. Siapa mereka? Dengan menyebutkan hadis ini dengan jelas bahwa mereka adalah yang disebut dengan subhanallah intisyarul ghibah. Iya, intisyarul kadzab atau mukdzib, khabarul mukdzib, menyebarkan berita yang dusta, berita yang bohong. Menyebarkan berita sampai orang percaya ilal ufuq, sampai ujung Sabang sampai Merauke bisa tahu kabar itu. Hati-hati. Jangan sekali-kali menyampaikan kabar yang tidak jelas. Kalub di sini nih. Hati-hati. Jangan sekali-kali menyampaikan itu. Adapun tidak tahu, katakan inni ahmi sam'i wa basari. Hari ini ada berita dusta. Di mana? Di Timur Tengah. Dustanya adalah keterlaluan sekali. Bahwa dikatakan Syekh Muhammad Hasan bermimpi. Iya. Padahal beliau sudah mengatakan saya tidak mimpi seperti itu. Syekh Muhammad Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Memang bagus sih, saya juga begitu baca. Oh, ini hebatnya mimpi. Ulama lagi yang mimpinya. Dengan Syekh Muhammad Hasan bermimpi. Siapa yang tidak kenal kepada beliau Syekh Muhammad Hasan? Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan bersalaman dengan Rasulullah, tapi Rasulullah bersalaman dengan tangan kirinya. Mimpinya. Lalu Syekh Muhammad Hasan bertanya dengan matan, "Ya Rasulullah, limadza mudta yadaika yusra?" Kenapa engkau bersalaman dengan tangan kiri? Kenapa? Rasulullah menjawab, karena tangan kananku sudah capek sekali bersalaman bersama para syuhada yang wafat di mana? Di Syria. Wah, orang langsung coba ketika dengar itu gimana coba perasaan? Kalau seandainya benar-benar mimpi itu, gitu ya. Langsung intisyar di berita segala macam. Sampai tahu ke Indonesia juga sampai kabarnya masalah itu. Bahwa Syekh Muhammad Hasan mimpi seperti itu. Dan beliau dengan mengatakan kata-katanya, wallahi inni la ara fil manami kama yaqulun. Demi Allah aku tidak bermimpi seperti itu. Dan ini kadhib. Iya, bohong, dusta. Walaupun kelihatannya baik. Untuk dakwah pun tidak boleh dusta. Untuk apapun tidak boleh dusta. Dulu ada pernah menyebar dusta dengan mengatakan di Madinah ada orang meninggal, setelah mau dikuburkan setiap digali ada ular, sampai banyak. Setelah ditahqiq ternyata tidak ada yang seperti itu. Tapi dengan makanan, iya biar dia rajin sholat orang-orang di sana. Iya, dalam keadaan yang namanya dakwah pun tidak boleh diiming-imingi, dikata-katai dengan apa? Dusta. Hati-hati. Sampai kalau saya tikrar berita ini, hati-hati, kalub di sini. Apalagi yang ketiga tadi? Yang apa? Ada yang ingat? Hadisnya, tadi saya ingat. Yang mana? Tanur itu apa? Tunggu. Lihat tanur, sebab di dalamnya ada yang bertelanjang, laki perempuan berusaha untuk keluar. Siapa mereka? Malaikat mengatakan, zatu zaniyah wa zani. Dia itu orang yang berzina. Iya, berzina dimasukkan dalam tanur seperti itu. Astagfirullah. Iya, astagfirullah. Nggak ada masalah istilahnya dengan mengatakan apapun yang terjadi ini adalah bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi bagi yang tidak melakukan maksiat, tenang saja. Adapun apapun yang terjadi dari awal itu dan ini, pernah tidur dalam waktu sholat, pernah berbicara yang tidak benar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan hal ini bukan tidak ada solusinya. Solusinya adalah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanur mengerikan. Selanjutnya apa lagi? Melihat laki-laki yang tinggi. Dengan matan siapa yang tinggi itu? Zaka abuka Ibrahim. Itu adalah Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada ibu bapak bertanya, loh kenapa tidak bisa dilihat wajahnya kok tinggi banget? Karena nanti kita di sorga dalam tinggi sama seperti tingginya Adam. Kira-kira 60 hasta. Berarti kira-kira 60 meter tingginya. Kalau seandainya 60 meter di depan saya, lalu saya berada di depannya, saya melihat wajahnya, bisa dilihat nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa, tinggi sekali Nabi Ibrahim. Memang dalam bentuk ahli jannah. Di sampingnya banyak wildan. Banyak yang namanya wildan itu apa? Bidadaranya. Kumpul bidadaranya hadir di situ semuanya. Iya, ataupun para pelayannya. Subhanallah, Rasulullah bertanya, yang di sampingnya itu siapa? Wildan. Maksudnya apa? Orang-orang yang wafat dalam keadaan masih bayi, belum balik, jadi wildan di sananya. Subhanallah. Lalu ditanya dengan mengatakan, ya Rasulullah, apakah anak-anak orang kafir
juga apabila belum balik lalu dia wafat jadi wildan? Rasulullah mengatakan iya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kafir wafat melihat dari hadis ini, begitu nanti bangkit jadi wildan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Bahkan dalam sebuah athar, apabila ibu bapak punya putra putri yang mana putra putri ini belum balik terus wafat, iya, tapi dengan syarat ibu bapak ikhlas menerimanya, tetap memuji Allah, tetap memuja Allah dalam wafatnya anak yang dicintai itu baru belum balik, masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum balik. Subhanallah, jadi wildan. Dan luar biasa. Apa nanti? Begitu anak itu menuju ke sorga, dia berhenti tidak menuju sorga. Duduk. Allah katakan, atau malaikat mengatakan, udkhulu, masuk kamu ke sorga, silakan. Ayo kamu bagian masuk. Tidak, saya di sini. Masuk kamu ke sorga, saya nunggu di sini. Masuk kamu surga, saya nunggu di sini. Wa masirru dzalik. Apa rahasia hal itu? Ditanya, apa yang membuat Anda tidak mau masuk sorga? Dia jawab dengan mengatakan, saya tunggu ibu bapak saya di sini. Allahu Akbar. Saya nunggu ibu bapak saya saya tunggu ibu bapak saya di sini. Makanya begitu ada anak yang sudah wafat dalam keadaan belum balik, Allahu Akbar, ikhlaskan. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua yang memiliki anak wafat belum keadaan balik, Allah akan berikan orang tua itu apa namanya? Qasrun yusammuna bi baitil hamd. Istana khusus disebut dengan istana puji. Itu bagi orang tua yang ridha, ikhlas ketika menerima anaknya wafat dalam keadaan belum balik. Wildan, subhanallah. Berjalan lagi. Begitu sampai dalam perjalanan yang ada, Rasulullah SAW melihat orang yang sedang berenang kesulitan. Lalu membuka mulutnya, dikasih batu, jalan lagi ke ujung sana. Kasih lagi batu, jalan lagi ke ujung sini. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan, akil riba. Mereka yang memakan riba. Astagfirullah. Hati-hati. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah SAW melihat apa lagi yang dilihat Rasulullah? Apalagi yang dilihat Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW melihat orang yang mengerikan. Wajahnya saya tidak suka melihatnya berada dalam tengah-tengah api yang sangat luar biasa. Para malaikat mengatakan, Zak, itu adalah subhanallah, malaikat yang bertanggung jawab di mana? Di neraka. Malaikat apa coba? Malik, Rakal Malik. Subhanallah, pantas wajahnya, nggak senyum-senyum. Malaikat Malik ini, atau sering dikatakan lainnya adalah Az-Zabaniyah, ya, tidak pernah tersenyum kecuali pernah tersenyum kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, ini malaikat satu-satunya yang hanya tersenyum pada Rasulullah, yang malaikat apa? Menjaga neraka. Ya, dan bersalaman dengan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang lain datang dari Rasulullah dan bersalaman, dan malaikat saja tidak pernah senyum kepada malaikat, yakni malaikat penjaga apa? Neraka. Tapi buat Rasulullah senyum. Subhanallah, luar biasa penghargaan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya melihat lagi, begitu berjalan, subhanallah, istana yang megah sekali, indah. Rasulullah katakan, istana itu istana milikmu. Insya Allah Anda akan masuk di dalamnya dan umatmu. Subhanallah, luar biasa. Setelah itu apa lagi? Rasulullah SAW melihat lagi seorang yang satunya baik, satunya buruk. Siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka itu adalah orang yang kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Keburukannya belum ditobati di dunia. Subhanallah. Tapi kalau sudah ditobati, selesai. Kalau ada kesalahan, mudah. Solusinya minta maaf ataupun tobat pada Allah Subhanahu wa taala, tuntas. Tapi kalau seandainya hal ini tidak bisa dikerjakan, ini sangat mengerikan sekali. Ala nisfain, ala syaqain, baik dan buruk. Lalu Rasulullah mengatakan, dan ini bukan di neraka, tapi ini di mana? Di kubur. Jadi kalau dengan mengatakan siksa kubur, ya itulah adanya. Iya, siksa kubur itulah adanya. Kita bukan untuk takut dan segala macam, tenang. Orang mukminin, mukminat punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah muqaddimah tentang hadis yang disampaikan Rasulullah dalam Sahih Bukhari, disampaikan riwayatkan oleh Samurah Ibnu Jundub. Iya. Beliau dengan mengatakan, pada malam itu, pada subuh itu Rasulullah tidak bertanya kepada kami tentang mimpi, tapi Rasulullah menyampaikannya. Subhanallah. Selanjutnya, yang namanya kubur yang akan kita datang ke sana bagi orang mukminin, mukminat, subhanallah, itu adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena bagi orang mukmin akan terbagi dalam 3 bagian. Ya, yang pertama ada kebagian yang namanya mati syahid.
Yang ada yang namanya husnul khatimah, dan ada lagi bagi orang kafir namanya su'ul khatimah. Iya, nanti kita akan bahas itu. Tapi yang jelas, proses dari dunia menuju ke akhirat ataupun alam barzakh, ada yang namanya sakaratul maut. Apa arti sakaratul maut? Sakaratul maut proses keluarnya nyawa dari tubuh ini, keluarnya nyawa dari jasad ini. Subhanallah. Ini nyawa dalam tubuh ini udah berapa tahun nempel di sini? Ada yang mungkin sudah nempel sampai hari ini, udah 37 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nempel di sini, 60 tahun, 80 tahun. Itu begitu ditariknya nyawa ini gimana kira-kira? Susah apa gampang? Contohnya, saya mau ngelem sesuatu di meja ini. Saya lem, pakai lem apa saja, mau pakai Fox, mau pakai Avon, mau pakai apa, mau pakai double tip tempel kan. 1 tahun biarkan nempel. Benda itu di meja ini. Begitu dibuka, susah nggak kira-kira? Begitu dibuka, ada yang rusak nggak kira-kira? Rusak. Bahkan nggak segan-segan, mungkin harus pakai apa? Linggis atau pakai obeng truk, rusak ininya. Subhanallah. Apalagi ruh nempel di sini. Apalagi ruh begitu di sini, dibuka. Subhanallah, begitu susah melepasnya. Dan simpan baik-baik. Ruh begitu dicabut ini, yang normal dari ubun-ubun. Simpan ya. Jadi ruh dicabut, yang normal itu dari ubun-ubun. Coba lihat bayi ya, bayi yang mana bayi ini apa? Bayi ini kalau belum dewasa, ya syukran masih ada, ya syukran, ya syukran, Allah barik fi. Jadi yang namanya bayi, kalau seandainya bayi ini belum dewasa, ubun-ubunnya seperti apa? Nyambung nggak kira-kira ubun-ubunnya? Ubun-ubunnya nggak nyambung ya. Ada goyang, itulah ruh yang dicabut. Iya, ruh yang normal dicabut dari sini. Seperti halnya Adam alaihissalam ditiupkan ruh dari sini. Adam alaihissalam ditiupkan ruhnya dari sini. Begitu ruh ditiupkan kepada Adam dulu, langsung fa'atisha Adam. Adam ini apa? Bersin. Ditiupkan, bersin. Begitu bersin, Allah katakan dengan mengatakan subhanallah. Qul alhamdulillah. Adam mengatakan alhamdulillah. Baru Allah jawab yarhamuka rabbak. Subhanallah. Maka saat pertama kali ruh masuk ke Adam, Adam bersin. Sampai hari ini kalau bersin itu kita katakan sunnah alhamdulillah. Kenapa? Saat bersin semua anggota badan saat itu berhenti. Coba lihat dalam ilmu kedokteran. Termasuk jantung saat bersin, berhenti sejenak. Begitu berjalan lagi, alhamdulillah. Kita katakan, kenapa kita harus katakan alhamdulillah setelah bersin? Karena Allah kembalikan gerakan yang ada. Berapa banyak orang harus haji, nggak bangun lagi. Kenapa berhenti? Saat itu berhenti jantung itu. Semuanya anggota badan berhenti. Maka kita katakan alhamdulillah. Dan yang paling kokoh, paling kuat, serangan ataupun gerakan ketika bersin, push itu sangat kencang sekali. Subhanallah. Entah berapa kecepatannya, tapi bersin itu jangan ditahan. Iya, maksud saya jangan ditahannya itu apa? Dia dikeluarkan, beda kalau nguap. Kalau nguap tahan. Iya, karena lawannya bersin yang nguap. Karena begitu bersin ini, punten-punten, jarasim itu sangat banyak sekali. Jarasim itu apa? Penyakit. Begitu jarasim, lebih daripada 100 penyakit keluar. Keluar. Kita katakan alhamdulillah, yarhamukallah. Bersin lagi, alhamdulillah, yarhamukallah. Hasil lagi, alhamdulillah, yarhamukallah. Kalau yang keempat kali, hasil lagi, alhamdulillah. Yang sampingnya lagi bilang apa? Kalau sudah 3 kali itu penyakit, kita bilang Allah yashfik. Iya, semoga Allah sembuhkan kamu. Kalau haji, alhamdulillah rahmukallah. Haji, alhamdulillah rahmukallah. Haji, alhamdulillah rahmukallah. Haji, Allah yashfik. Semoga Allah sehatkan kamu. Amin. Subhanallah. Iya. Kita lihat ini penyakit ada bukan ini. Kalau bersin sama penyakit beda kan? Bersin sama penyakit lain. Tapi kalau kedauan ini penyakit, bilang Allah yashfik. Iya. Tapi kalau yang bersin itu alhamdulillah. Subhanallah. Itu adalah kenapa? Katakan alhamdulillah karena Adam dimasukkan ruh mulai sini. Subhanallah. Pun nanti kita akan dicabut dari sini. Allahu Akbar. Dicabut dari ubun-ubun ini. Tarik oleh malaikat. Subhanallah. Pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kita jawab sama-sama. Jadi ruh itu akan keluar. Ruh yang mana? Ruh yang sekarang kita punya. Subhanallah. Pertanyaannya. Ruh yang mana? Iya, ruh yang sekarang ini. Apakah sama ruh kita ini sama ruh yang waktu dijanin ibu? Sama. Apakah sama ruh yang waktu kita sekarang ini adalah ruh yang waktu kita SD, waktu kita TK, waktu kita SMP, waktu kita SMU? Sama. Apakah ruh yang akan dicabut oleh Allah ruh yang sekarang ini? Iya. Subhanallah.
Terus pertanyaannya, ruh kita ini letaknya di mana? Agar kita enak memahami tentang apa? Tentang lepasnya ruh. Ruh kita ini di mana letaknya? Coba saya tanya. Di mana letaknya ruh? Di mana letaknya ruh? Di hati? Subhanallah. Iya, karena dia dep kok di hati. Ada yang enggak di sini kok. Orang kalau ngecek mati enggaknya di sini. Iya. Oh bukan di hidung. Orang ketika ngecek matinya ditaruh apa? Ada uapnya enggak? Subhanallah. Subhanallah, ketika ditanya saya akan jawab dulu. Ruh itu letaknya di mana? Allah sudah tegas mengatakan, yas'alunaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda mau berbicara tentang ruh, itu urusan Allah. Ilmu yang aku berikan kepada manusia itu hanya sedikit sekali, sedikit buat Allah, banyak buat manusia. Sedikit sekali, iya buat kita, buat Allah, buat kita banyak sekali ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh ini urusan Allah. Sekali lagi urusan Allah. Tapi bolehlah kita ingin mencoba apa sih di mana itu ruh. Itu ulama-ulama barat, ulama-ulama Eropa, ulama timur semua sudah berkumpul di mana ruh, nggak ada yang bisa jawab. Yang paling hebat jawaban daripada Syekh Zindani. Iya, Syekh Zindani itu karena disebarkan jawaban ini oleh beliau. Subhanallah, Syekh Zindani itu saya tidak tahu sekarang ini masih rektor Jamiah Al-Iman, Universitas Al-Iman di Yaman atau tidak, saya tidak tahu. Namun yang jelas beliau mengatakan, jika Anda ingin mengetahui letaknya ruh di mana, subhanallah, jawabannya enak. Setiap anggota badan yang merasakan sakit, di situ ada ruh. Setiap anggota badan yang merasakan sakit, di situ ada ruh. Maksudnya apa? Iya, ketika tidak sakit, berarti di situ tidak ada ruh. Ada dua kesimpulan. Punten. Satu kesimpulannya adalah kalau kita cubit di sini sakit, berarti ruh itu ada di sini. Cubit berarti ruh itu ada di sini. Dicubit berarti ruh itu ada di sini. Dicubit berarti ruh itu ada di sini. Jadi ruh itu satu menutupi atau masuk ke dalam semua lingkungan tubuh ini. Ketika ada ruh, di situ merasakan sakit. Kesimpulan kedua, berarti yang merasakan sakit itu adalah ruh, bukan jasad hakikatnya. Iya. Ibu bapak pernah saat tertidur, subhanallah, saat tertidur tiba-tiba mimpi dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Iya, begitu bangun capek, padahal dari tadi tidur. Subhanallah. Kenapa keringetan? Kenapa? Karena ruh yang sedang. Maka hakikatnya ruh ini tidak istirahat. Saya ulangi lagi nih. Ruh ini tidak pernah istirahat, dan istirahatnya ruh itu hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti, dalilnya mana? Rasulullah SAW kalau nyuruh Bilal untuk azan tidak mengatakan Bilal azan, Bilal azan, tidak. Apa kata-kata Rasulullah? Arihni ya Bilal, istirahatkan aku Bilal, istirahatkan aku ya Bilal, istirahatkan aku. Loh, kalau tidur itu bukan istirahat ruh, tidur itu istirahat jasad. Wa ja'alna naumakum subata, dan aku jadikan tidur itu sebagai istirahat untuk jasad kita. Ruh nggak istirahat, ruh itu muter sana, jalan sini. Subhanallah. Jadi ruh yang kita miliki istirahatnya dengan apa? Ibadah. Duduk di majelis ta'lim, ruh itu ibadah. Masya Allah. Salat, ruh itu ibadah. Ngaji Quran itu adalah maksud saya apa? Istirahat. Duduk di majelis ta'lim adalah istirahatnya ruh. Salat istirahatnya ruh. Ngaji istirahatnya ruh. Baca Quran istirahatnya ruh. Kalau kita istirahat itu kebalik banget kan. Pulang dari kantor, duduk, waktunya maghrib masih nonton TV. Pak, salat, sebentar istirahat dulu. Subhanallah. Istirahatnya nonton TV. Istirahat itu ya salat. Ruh itu istirahatnya dengan ibadah. Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Ya Bilal istirahatkan aku, ya Bilal istirahatkan aku. Dengan apa? Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat hatinya istirahat. Subhanallah. Kenapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Jadi yang namanya ruh itu istirahatnya dengan ibadah. Di mana letaknya ruh? Seluruh tubuh ini ada. Iya. Yang merasakan sakit di situ ada ruh. Berarti yang merasakan sakit itu karena ruh. Jenazah ketika dimandikan, ketika jenazah dimandikan, bagian di sini. Apakah pernah pas bagian sini jenazah awas pelan-pelan, geli, tidak ada. Kenapa? Dia sudah apa? Sudah apa namanya? Sudah tidak ada nyawanya. Maka, punten, saya kembalikan lagi. Ruh itu adanya di tubuh. Contoh, misalnya saya ada gelas di sini. Gelas ini atau baskom yang besar atau gelas ini saja ada airnya. Saya tanya dengan di mana letaknya air dalam gelas ini? Ibu bapak akan jawab apa? Di mana letaknya air dalam gelas ini? Di mana ya? Emang semuanya ada gelas? Emang semuanya ada apa? Ada air. Jawaban paling gampang adalah mudah. Setiap Anda masukkan
sedotan ini di arah manapun, kalau seandainya basah berarti di situ ada air. Bisa dipahami itu perumpamaannya. Ditusuk di sini, tusuk sini, basah berarti ada air. Tusuk sebelah sini, basah ada air. Bahkan ditusuk dari sini pun kalau basah berarti ada air. Maka air itu berada dalam gelas semuanya. Kalau ditusuk dari mana nggak ada air berarti nggak ada air di situ. Di mana letaknya ruh? Setiap yang merasakan sakit di situ ada roh. Subhanallah, itu kata-katanya. Dan ruh ini akan keluar, ruh ini akan lepas dari jasad, maka disebut namanya wafat. Prosesnya namanya sakarat. Tahu dulu sekarang, oh ruh begitu ya, alhamdulillah. Selanjutnya, jadi kalau orang sudah lepas ruhnya namanya wafat. Saya selalu menyatakan melalui daripada awal-awal bahasa Arab, daripada wafat, kalimat wafa artinya adalah sempurna, menepati janji. Wafi itu adalah janji. Dengan wafa itu aku telah menunaikan janji, telah menyempurnakan janji. Wafat itu artinya Allah telah sempurna menunaikan janjinya. Allah telah sempurna menyelesaikan janjinya. Itu wafat namanya. Wafat itu Allah telah selesai menunaikan janjinya. Kenapa? Simpan baik-baik, saat kita di perut ibu berapa bulan? 4 bulan, ya kan? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah perintahkan dalam 4 hal. Bikat birizqihi, ya. Selanjutnya apa? Wa amalihi. Selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan punten. Selanjutnya amalnya, rizkinya, rizkinya, amalnya, selanjutnya ajalnya. Yang keempat apa? Ahli neraka atau ahli surga. Itu sudah ditentukan ini. Itu sudah ditentukan 4 hal ini. Itu dalam qada qadar, nanti kita bahas lain kesempatan. Tapi sudah ditentukan. Ajalnya sudah ditentukan apa belum? Ajalnya sudah ditentukan kan? Ajal ditentukan tanggal sekian, bulan sekian dia akan diambil nyawanya. Itu adalah janji Allah. Begitu tiba pada waktunya, hari yang sudah ditentukan, Allah cabut nyawanya, kita katakan apa? Wafat. Maknanya Allah telah sempurna menunaikan janji. Oh, jadi Allah telah sempurna menunaikan janji. Iya, berarti itu apa? Wafat. Berarti wafat. Wafat itu Allah telah sempurna menunaikan janji. Janji mana? Janji ketika kita dalam perut ibu usia 4 bulan. Itu wafat namanya. Wafat. Wafat kedua artinya adalah sempurna mendapatkan kenikmatan. Berarti orang mukmin hebatnya kita katakan apa? Wafat. Kenapa? Dia telah sempurna mendapatkan kenikmatan. Wafat. Nikmat yang mana? Nikmat wafat itu. Wafat itu sempurna mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Orang mukmin kenikmatannya adalah surga. Dan mustahil orang masuk surga kecuali dia wafat dulu. Maka wafat itu adalah sempurna untuk mendapatkan kenikmatan. Punten saya tanya, pernah dengar nggak tidur itu setengah dari kematian? Pernah dengar nggak kata-kata hadis ini? An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Bahkan tidur itu setengah dari kematian. Tidur. Saya tanya, enak gak kalau tidur? Enak ya? Mau lebih enak lagi gak? Wafat. Subhanallah. Wafat, kalau mau lebih enak lagi, wafat. Itu orang saking nyenyaknya tidur, lagi tidur, dikelitik tangannya, saking nyenyaknya. Wah, begitu bangun, kamu nyenyak banget, iya enak banget tidur. Itu yang lebih enak lagi buat orang mukmin, wafat. Dimandiin aja nggak bangun-bangun, saking nyaknya. Dibungkus sama kain kafan nggak bangun-bangun, dimasukkan ke liang lahat nggak bangun-bangun. Kenapa? Wafat. Subhanallah. Jadi wafat itu artinya sempurna. Sempurna Allah menunaikan janji. Lalu yang kedua, sempurna dia mendapatkan apa? Kenikmatan. Nah, kita kembali lagi. Jadi sekarang kita tahu wafat itu artinya apa. Dan alhamdulillah kita pun tahu sekarang ruh itu di mana letaknya. Prosesnya keluar bagaimana? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya campurkan dengan hadis-hadis yang ada. Maksud saya untuk disusun rapi. Yang penting merasa nyaman untuk didengar dengan hadis-hadis yang ada dikumpulkan begini. Subhanallah. Apabila orang dalam keadaan mau sakaratul maut, dia dalam keadaan yang normal, misalnya lagi tidur, ketabrakan, apa saja semua sama. Dalam keadaan seperti itu, datanglah malaikat. Malaikatul maut. Mungkin banyak orang mengatakan nama malaikatul maut disebut apa? Malaikat apa? Ijrail. Iya, Ijrail. Tapi banyak para ulama lebih suka mengatakan malakul maut. Iya, malakul maut. Karena lebih dalil sahih untuk menyebutkan malakul maut. Ja malakul maut. Ini ketika ada orang yang sedang siap untuk dicabut nyawanya, malakul maut tiba.
Dan malakul maut itu mengucapkan salam kepada orang soleh yang akan dicabut nyawa tersebut. Namanya disebut. Kalau namanya adalah misalnya Zubair, maka malaikatul maut akan mengatakan, Assalamualaikum ya Zubair warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang itu akan kaget karena dia mengucapkan kepada dirinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dipandangnya, oh ini akan datang. Begitu malakul maut tiba, satu lagi malaikat. Ini sedang mencabut orang-orang soleh dan solehah dulu nih. Saya gambarkan. Karena kita, insya Allah dan semoga kita pastinya menjadi orang-orang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Begitu datang dengan kata-katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zubair. Dalam hatinya, apa dia sakit atau segala macam. Tapi dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama datang lagi satu malaikat di sampingnya. Dengan membawa hanutu minal jannah. Atau kafanu minal jannah. Membawa kain kafan dari surga. Subhanallah, itu bagi orang yang soleh. Lihat hadis yang sangat jelas ini. Datang malakul maut dan orang itu sudah tahu kalau malakul maut datang. Lalu diamlah malaikatul maut di atas kepalanya, di sini, di atas sininya. Dan kain kafan pun sudah disiapkan. Ini persiapan untuk pencabutan nyawa ataupun operasi pencabutan nyawa sudah siap. Subhanallah. Saat itu lihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pertama, matanya terlihat mata kosong. Bukan kosong matanya sebenarnya. Dia melihat apa yang ada di sini. Tapi dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Saat itu aku buka pandangan lahir ini, fakashafna anka ghita'aka, tutupnya buka, fabasaruka al-yawma hadid. Saat itu pandangan menjadi tajam. Pandangan menjadi tajam. Saat itu punten bisa melihat ibu bapak yang hadir di sini. Tapi bisa melihat apa di belakang tembok itu. Dan bisa melihat makhluk-makhluk apa saja yang ada di sini. Subhanallah. Ada jin mungkin. Ada syaitan pasti. Akan berkeliaran. Dia akan melihat. Subhanallah. Maka matanya bagaimana? Pandangan jauh. Pernah melihat orang yang menghadapi sakaratul maut seperti apa? Atau tanda-tanya? Bengong begini. Bengong. Subhanallah. Pandangannya melihat ke atas. Melihat. Begitulah keadaannya. Maka saat itu sudah tanda-tanda yang ada. Kasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Segeralah lakhinu mautakum bila ilaha illallah. Segeralah yang di sekelilingnya untuk mentalqinnya. Seperti halnya mentalqinnya Rasulullah ataupun para sahabat kepada para sahabat. Mentalqinnya caranya di telinga kanannya. Lakhinu mautakum bila ilaha illallah. Pegang tangan telinganya ataupun dipegang ininya, ya seperti ini. Biarkan di telinganya kita ucapkan dengan ucapan La ilaha illallah. Laqinu, bimbinglah dengan kata-kata yang jelas, yang fasih, perlahan, jangan cepat-cepat. Untuk talqin ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan begitu. Tapi Pak, la ilaha illallah yang fasih, jangan gaya daerahnya jangan dibawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah, subhanallah. Yang fasih bahasanya cari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang lainnya bagaimana? Kalau ada 10 orang di samping jangan ikut-ikutan sampai rame-rame la ilaha illallah. Enggak usah 1 orang saja. Yang lainnya apa? Yang lainnya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, subhanallah, hawwin alaihi bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan dia dalam sakaratul maut. Atau baca surah Yasin. Silakan. Dalam beberapa hadis mengatakan, Iqra'u Yasin, bacalah surah Yasin ketika menghadapi orang itu dalam keadaan sakaratul maut, baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Subhanallah. Baca yang lainnya. 1 orang bimbing. La ilaha illallah. Subhanallah. Dia akan lihat. Matanya. Lihat kanan. Lihat kiri. Tutup. Tahu kacamata kuda? Iya. Biar selalu lurus. Kenapa? Inna syaitani waswisu bilahdatil akhirah. Sesungguhnya syaitan ini punten mengganggu dalam detik-detik terakhir manusia akan meninggalkan nyawa. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Luar biasa. Saya pernah, ini nggak tahu benar atau tidak, tapi pengalaman untuk pribadi. Saya tinggal cukup lama satu komplek dengan Mas Beki, masya Allah. Di situ ada Pak Fuad ya, Pak Fuad Karim, RT yang sangat baik, RT yang sangat soleh, bagus sekali.
Sampai Masya Allah, itu luar biasa. Kayaknya RT abadi di Karangtengah itu. Kalau masih ada itu masih tetap RT. Orang senang semuanya, siapapun. Dan ternyata Allahu Akbar, kesolehannya luar biasa orang ini. Begitu sakaratul maut. Subhanallah. Lihat, kita pernah belajar tentang sakaratul maut. Dia pernah bertanya dengan mengatakan dalam pengajian, memang setan itu selalu menggoda di saat-saat terakhir. Iya, sebelah mana biasanya? Kiri. Apa penyebabnya? Ketika Rasulullah SAW menghadapi pamannya Abu Talib, kata Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, unajjika yaumal qiyamah, aku akan selamatkan kamu di hari kiamat. Katakan la ilaha illallah biar aku bisa menyelesaikan masalah ini. Di samping kirinya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf mengatakan, ya Abu Talib, atatruk dina aba'ak, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang? Pokoknya digoda sebelah kiri. Abu Talib lihat kiri, lihat Rasulullah, lihat kiri. Akhirnya mengatakan, ana ala millati abai, aku berada dalam agama nenek moyangku. Melihat daripada situ, setan itu akan berada di sebelah kiri. Maka hati-hati, kalau orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, usahakan tidak sampai begini ke kiri. Iya, tapi tetap saja tegak, ditahan. Subhanallah. Lalu apa yang ada dalam beberapa asar? Inna syaitana ja'a, datang setan itu telah datang kepada orang yang menghadapi sakaratul maut. Dia akan mengatakan, ya fulan, aku Tuhanmu yang selama ini kau sembah, aku Tuhanmu yang selama ini kau ibadahi, aku Tuhanmu yang selama ini bla 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 diucapkan. Subhanallah. Lalu orang yang sedang sakaratul maut senang, oh ini dia Tuhanku ini ternyata. Dia tidak tahu karena tidak tahu tentang ilmunya bahwa melihat Allah di muka bumi ini adalah mustahil. Melihat Allah di muka bumi mustahil, walaupun melalui mimpi tidak akan pernah. Ketemu Allah tuh nanti di mana? Di surga. Melihat Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Subhanallah. Lihat, saya mampir sedikit. Nanti ibu bapak begitu di surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berbicara dengan rajmanil ghaib, artinya tentang masalah ghaib yang tidak ada ilmunya. Ini adalah satu hak adanya. Rasulullah SAW mengatakan, apabila semua ahli surga sudah berkumpul, tidak ada lagi yang masuk lagi ke surga, sudah ditutup ahli surga, semuanya sudah selesai. Allah katakan kepada hamba-hambanya, mengatakan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini di surga nanti, kita semuanya, ya ibadi, is'aluni, minta kau kepadaku apa yang kau inginkan. Wahai hamba-hambaku, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kalian inginkan? Semua hamba-hamba Allah, kita semuanya, mengatakan kalimat yang sama, ar-ridha, ya Rabbana, ar-ridha'u minka. Kami tidak meminta apa-apa, kami hanya meminta keridhaan-Mu ya Allah. Kami hanya meminta keridhaan-Mu. Allah jawab, ya ibadi, law ma raditukum ma askantum huna. Kalau seandainya aku tidak ridha kepada kalian, pastikan kalian tidak akan pernah ada di sini. Kalian ada di sini di surga karena aku ridha kepada kalian. Is'aluni ghair, minta kepadaku yang lain, minta padaku yang lain. Dijawab lagi oleh orang-orang yang hadir di situ, kita semuanya, ya Rabbi, wahai Allah, sempurnakan nikmat ini dengan melihat-Mu. Maka Allah katakan, ya, ini yang akan aku sempurnakan nikmat bagi kalian. Baru Allah memperlihatkan wajahnya dengan mengatakan, Assalamualaikum ya ibadi. Semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti melihat bulan purnama. Maknanya bukan Allah seperti bulan purnama, tapi bisa melihat Allah dimanapun kita berada. Seperti kita melihat bulan purnama dimanapun kita bisa lihat. Kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah katakan Assalamualaikum ya ibadi. Kita semua menjawab. Jawab. Apa jawabannya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Subhanallah. Itu adalah jawaban kita. Hafalkan, nanti nggak bisa jawab bagi di surga. Itu adalah jawaban kita ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Subhanallah. Iya. Ini adalah ketika melihat Allah. Untuk melihat Allah jawabannya seperti itu. Kita lihat. Apalagi kita sedang melihat apa? Membicarakan apa tadi? Setan menggoda. Iya. Setan berada di samping kirinya. Subhanallah. Lalu punten pegang di sini. Ini Pak RT ini yang soleh ini. Subhanallah. Begitu datang, dia dengan mengatakan dalam keadaan sakaratul mautnya yang sulit ini, dia enggak. Jawabannya enggak. Sambil begini matanya, sambil begini. Saya pegang, Pak, maaf Pak,
Bapak melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Ngangguk. Subhanallah, 4 jam sebelum wafat itu. Langsung saya katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak bisa nyebut la ilaha, tapi sekali-kali dia katakan enggak, iya. Jawabannya begini. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi setiap dia melihat ke sini, dia langsung kaget, langsung ke sini lagi. Subhanallah, luar biasa. Dan 4 jam sebelum itu saya tanya dengan mata, Bapak melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita. Dia bilang, ngangguk. Iya. Subhanallah, orangnya luar biasa, rajin. Kita waktu itu ada pengajian hari Rabu di Karangtengah. Subhanallah, yang datang itu alhamdulillah dari selama 1 tahun tinggal di sana, yang datang itu murid kita di sana semuanya. Alhamdulillah 1 orang ya Pak RT itu. Subhanallah. Hadirnya habis subuh datang ngaji Quran segala macam. Itu luar biasa. Subhanallah. Setelah itu baru berkembang pengajian. Satu dulu, bahkan dia bilang bikin pengajian di sini yuk. Ayo, siapa yang ngajinya? Saya. Habis itu datang dia dengan mengatakan kalimatnya, sabar ya, 1 orang juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak Fuad, silahkan. Alhamdulillah, nambah setelah 4 hari 1 orang lagi. Siapa? Istrinya. Subhanallah. Dan istrinya pun wafat dengan penyakit yang sama kan? Bayangkan suami istri duduk dengan penyakit yang sama, yang dideritanya kanker, ya. Dengan penyakit yang berdampingan 2 begini, pegangan tangan. Siapa yang duluan ya Maya kita ya? Subhanallah. Bapak duluan kayaknya, enggak, Mama duluan. Subhanallah. Bisa begitu dua-duanya. Ternyata Bapak duluan, beberapa setelah itu baru istrinya. Subhanallah. Saya melihat dengan mengatakan, hatta yashuku syaukatan yushakuha. Orang yang wafat dalam keadaan sakit seperti itu, Allahu Akbar. Itu Allah tertumpu kepadanya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Hal yang terindah bagi mereka berdua, senyumannya, baiknya, Allahu Akbar. Melihat seperti itu, kalau ada orang sedang siap untuk ditalqin, pegang, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat, wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Tanda pertama tadi mata kosong. Yang kedua, untuk menolong dia akan kehausan. Haus, kering. Jangan dikasih minum. Tapi apa? Cukup dibasahkan ininya saja. Bibirnya. Itu sudah cukup nolong dia. Tanda selanjutnya. Wal taffatisaqu bis-saq. Apabila kakinya sudah mulai naik ke atas. Yang kanan ini naik ke atas. Misalnya kaki begini. Dia sudah ke atas begini. Itu sudah proses sakaratul maut. Saking sakitnya. Ataupun kakinya sudah mulai gerak-gerak begini. Kakinya sudah mulai gerak-gerak begini. Itu sedang proses sakaratul maut. Iya, ataupun kakinya merapat, ketika ditarik jadi agak susah, nggak usah dipisahkan, biarkan, itu sudah mulai sakaratul maut. Dan terus kemari, naik ke atas, terus. Subhanallah, begitu sampai di sini, sampai ke atas, tetap. Kenapa? Karena yang namanya telinga ini adalah anggota badan panca indera yang pertama kali aktif dan terakhir kali aktif. Maksudnya pertama kali aktif ketika kita sadar, telinga dulu. Ketika kita mau wafat, yang terakhir adalah telinga dulu. Jadi walaupun ruh baru di ujung sini, telinga masih aktif, masih bisa mendengar kalimat la ilaha illallah. Iya, makanya dalam kalimat Al-Quran selalu dikatakan inna sam'a, ya kan? Wal basara. Inna sam'a wal basara. Sampai dalam kalimatnya orang-orang yang terjerumus ke dalam jurang kehancuran, yang diawalkan mengatakan summun, bukmun, umyun. Summun itu apa? Telinga yang tidak bisa mendengar. Iya, bukmun yang apa? Yang bisu, umyun yang buta. Summun, bukmun, umyun. Inna sam'a wal basara. Ketika mengatakan dalam Al-Quran, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang telah mengeluarkan Anda dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, Anda tidak tahu apa-apa. Lalu apa dikatakan? Wa ja'ala lakumus sam'a. Itu alat pengetahuan yang paling indah. Sam'a wal basar, baru mata. Sam'a wal basar. Kenapa la ilaha illallah? Karena panca indera telinga ini tidak bisa ditahan. Panca indera ada berapa? Yang namanya juga panca 5. Iya. Subhanallah. Salah pertanyaan saya. Indera ada berapa? 5. Nah itu benar pertanyaannya. Dibocorkan. Panca indera berapa? 5. Anak kecil nggak tahu. Lihat. Mata bisa ditahan nggak?
Bisa. Saya katakan matanya, jangan dilihat. Nggak bisa dilihat itu. Jangan lihat. Nunduk. Iya. Jangan lihat. Gampang tinggal gini aja. Sekarang saya lihat. Jangan dicium. Lagi bau. Tahan. Bisa ditahan nggak? Bisa. Iya kan? Lagi lewat ada yang bau. Tahan aja. Senyum-senyum. Tapi ini nggak ngisep. Subhanallah. Begitu kan? Subhanallah. Selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan, jangan diraba. Itu adalah kasar banget. Ya nggak usah diraba. Bisa ditahan. Jangan dirasakan asin dan pahitnya. Bisa ditahan nggak lidah? Bisa. Coba saya katakan sama ibu bapak, jangan dengar apa yang saya ucapkan. Qul huwallahu ahad. Dengar nggak? Kan saya bilang jangan dengar. Bisa ditahan nggak telinga? Hebat. Ini paling unik telinga ini. Pakai bantuan sekalipun mata ditutup. Oh, tambah kuat. Iya, nggak bisa lihat. Hidup begini, pengek ini masih tambah kuat. Bibir tidak makan, tambah kuat. Untuk tidak memegang, tahan tangan, kuat. Tapi begitu telinga, tahan dengan tutup seperti masih aja ada kedengaran. Innas sam'a. Maka katakan qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lihat ikhtitamnya, subhanallah. Di bagian pertama ini. Insyaallah kalau lengkap ini 7 perputaran ini. Ya. Sampai mandikan jenazah nanti. Insyaallah sampai bagaimana cara memasukkan jenazah ke liang lahat yang benar. Jangan sampai ada persengketaan, ini salah, itu benar. Kita lihat secara ini Rasulullah, ini boleh, ini jaiz, juga ini mubah, ini sunnah, silakan. Syar'inya bagaimana? Biar kita bisa tahu semuanya. Kadang-kadang di kuburan ada yang berantem. Nggak boleh itu, haram begitu. Subhanallah, ini jenazah mau dikuburin masih berantem dulu. Subhanallah, beberapa hal terjadi. Nanti kita akan bahas. Namun yang jelas, lihat, begitu mata ini tarik keluar, ya, sampai di sini, teluk. Saudaul ain tabi'ur ruh. Mata hitam ini ikut ruh. Jadi begitu dia ini ruh terangkat, kekunci mata ini. Jadi kalau ada orang yang wafat mata hitam yang nggak ketemu, jangan dicari-cari, sudah selesai. Di atas sudah selesai. Kenapa? Ikut daripada ruh. Iya, kekunci gitu ya. Subhanallah. Maka disitulah malaikat ketika mencabutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Lepas. Begitu keluar ruh kita orang-orang soleha dan soleh, langsung kain kafan membungkusnya. Subhanallah. Dibungkus dengan kain kafan. Allahu Akbar. Dan kita melihat apa yang terjadi di bawah. Dan kita melihat jasad kita sedang ditangisi. Kita tahu jasad, iya, lihat dalam perkataan Ibnu Taimiyah, dalam perkataan Ibnu Qayyim, lihat dalam kitab Ar-Ruh, iya. Diangkat ke atas kita. Naik ke atas. Subhanallah. Begitu tiba ke atas sedang perjalanan ke Allah Subhanahu wa taala dihadapkan oleh malaikat. Semua malaikat yang ada di langit kepada orang-orang soleh seperti kita, ibu bapak, ikhwan akhwat yang berbahagia. Amin ya Rabbana. Semua malaikat mengatakan, ruh siapa ini wangi sekali, ruh siapa wangi sekali, ruh siapa wangi sekali. Subhanallah, ruh siapa wangi sekali, ruh siapa wangi sekali. Ini ada rohnya fulan, ibnu fulan, dia ini ahli tahajud, dia ahli sedekah, dia ahli infak, dia ahli duha, dia ahli saum, dia ahli apa dan apa. Subhanallah, semua malaikat, wanginya ruh ini, wanginya ruh ini. Lalu kata para malaikat, segerakan ke hadapan Allah dan segerakan istirahatkan di alam kubur. Itu malaikat seperti itu. Orang soleh, Masya Allah. Kita kembalikan di ujungnya orang yang tidak soleh. Sama malaikat datang, tapi tidak mengatakan Assalamualaikum. Dia datang dengan wajah yang mengerikan. Yang tadi membawa kain kafan dari surga, tapi ini bukan kain kafan, nuhasun minan nar. Nuhas itu apa? Timah atau tembaga dari api neraka. La haula wala quwata illa billah. Dicabut nyawanya, ditarik. Begitu ditarik nyawanya, begitu keluar, langsung dibungkus dengan nuhas yang menyalanya, dihadapkan kepada Allah. Semua malaikat menutup hidungnya. Bau ini ruh siapa? Ruh siapa ini? Ruh siapa? Ini ruhnya fulan, itu fulan. Cepat setorkan pada Allah dan azab kubur sudah menunggunya. Astagfirullah. Lihat perkataan dalam kitab Ar-Ruh. Perumpamaannya, ruh itu keluar dengan 3 cara. 1, lepas dari sini dengan perlahan dan baik. Itu seperti apa? Pisang. Kalmauz. Pisang kalau mau diambil, dibuka dulu kulitnya. Setelah dibuka kulitnya, kira-kira kalau dilepaskan enak nggak? Mulus nggak pisang itu? Mulus, karena dibuka kulitnya itu ruhnya orang soleh. Mulus, rapi. Ada orang yang setengah soleh, yang tadi wajahnya setengah-setengah itu, baik dan tidak. Itu bagaimana? Seperti pisang, ya, diambil lalu dipijit ujungnya.
Kira-kira loncat pisangnya? Ada yang rusaknya nggak? Ada. Bagian mana? Ujung. Pantas setengah-setengah dia. Cet, loncat. Subhanallah, itu yang setengah soleh. Punten tadi ruh berada di tubuh ini. Setiap pori-pori yang merasakan sakit di situ ada ruh. Yang ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan itu seperti pisang disimpan di atas batu, diinjak. Kira-kira pisang keluar dari mana? Dari segala itu ruh orang-orang yang punten, yang bengis, orang-orang yang kafir, orang-orang tidak beriman, keluar ruhnya tidak dari sini, wallahu a'lam, tapi keluarnya di setiap pori-pori yang ada, makin sakit. Subhanallah. Lalu bagaimana sakitnya sakaratul maut? 3 hal yang disampaikan oleh Amr bin As. Bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut? Insya Allah kesempatan yang akan datang disampaikan. Iya, sakitnya sakaratul maut seperti apa? Ini jadi PR kita. Sakitnya sakaratul maut menurut Amr bin As seperti apa? Iya. Setelah itu baru lihat bagaimana malam pertama di alam kubur. Masya Allah. Malam pertama di alam kubur. Ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Kapanpun ibu bapak bisa menolak tamu. Kalau ibu dalam keadaan istirahat, kalau ibu dalam keadaan tidak mau menerima tamu, silahkan. Tapi tolong tamu terakhir kita ini nanti akan datang, ibu bapak nggak bisa nolaknya. Siapa tamu terakhir kita? Malaikatul maut. Tidak ada yang malaikat tunggu sebentar ya, saya mau nggak ada. Tamu terakhir yang akan datang kepada kita tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Ini terjadi kepada peristiwa siapa yang mengatakan kata-kata itu? Malaikatul maut ketika mau mencabut nyawa Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam orang yang subhanallah sangat pencemburu. Iya. Padahal istrinya alhamdulillah 100 istrinya Nabi Daud alaihissalam. Iya. Masih mendingan Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Subhanallah. Lihat dalam hadis-hadis yang ada. Saya tidak membicarakan masalah itu dulu. Tenang. Iya. Nanti beda bahasan lagi. Subhanallah. Namun yang jelas ini Nabi Daud alaihissalam harus ada tanpa mengurangi kemuliaan para nabi. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Saat Nabi Daud alaihissalam pergi menutup pintunya, saya tinggalkan ya, tutup pintunya, dia keluar, tiba-tiba istrinya di dalam berteriak dengan mengatakan, siapa kamu beraninya masuk ke tempat ini? Kalau jauh tahu masalah ini, kamu pasti akan dihajarnya, kamu akan diusirnya, kamu ambil hukumnya. Siapa kamu? Teriak perempuannya. Nabi Daud sudah di luar, cepat masuk lagi ke dalam. Begitu masuk lagi ke dalam, Nabi Daud dengan mengatakan, siapa Anda? Berani-beraninya masuk ke tempat ini tanpa izin. Ini ada ruangan saya dan ruangan istri saya. Subhanallah. Orang itu menjawab, saya adalah orang yang tidak pernah takut oleh siapapun kecuali oleh Allah. Dan saya adalah orang yang tidak ada yang bisa menolak saya atas kehadiran saya kecuali Allah. Nabi Daud senyum mengatakan, ahlan wa sahlan bimalakil maut. Selamat datang dengan malaikatul maut. Silahkan. Subhanallah. Senyum malaikatul maut ini. Ya, saya malaikatul maut. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila Anda ingin masih hidup, aku akan balik lagi. Tapi jika Anda ingin jumpa dengan Allah sekarang, aku akan cabut nyawamu. Apa kata Nabi Daud? Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin jumpa dengan Allah. Subhanallah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali setiap mau dicabut nyawanya, malaikat minta izin. Sama kita nanti malaikat minta izin nggak? Kalau minta izin, kamu kalau mau hidup aku kasih, kalau mau wafat ya saya cabut sekarang. Jawaban kita apa? Subhanallah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karya Khairul Anwar. Begitu nanti jawabannya. Kenapa? Itu adalah angan-angan manusia. Nggak salah, silakan hidup segala macam. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Silakan, itu angan-angan. Tapi hakikatnya kematian tetap akan datang. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husnul istima'ikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jika ada yang bertanya, kalau masih ada kesempatan, mungkin sekitar 10 atau 15 menit, silakan. Allah ibarik fiik. Jazakumullah khair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan di awal Nabi dikatakan mengenai yang dikait hidungnya karena faktor zina, karena faktor riba, ketika azan masuk tidur, sholat, dan tadi disebutkan juga riba. Kalau menurut Abi melihat sistem perekonomian kita yang kayak agak nggak mungkin, harusnya ada untuk tidak hidup tanpa etika, itu gimana gitu? Kalau kita tetap dari faktor riba tadi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin masih terkait dengan kematian. Biasanya kalau ada kerabat kita ada yang meninggal, biasanya kita juga akan bilang kalau ada utang dari yang meninggal tersebut bisa menghubungi kita. Nanti jika misalnya pada akhir dunia kiamat gitu ya, utang-utang negara itu bagaimana dia? Apakah kita sebagai warga negara itu akan ditanggung juga atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Masih utang tadi nomor 2 itu ya. Kalau langsung ke utang aja. Pertama tadi apa? Yang sistem riba yang ada di kita ini. Jawaban pertama adalah 2 hal tanda kiamat tentang masalah riba. Yang pertama, Rasulullah SAW hadis marfu disampaikan oleh Sayyidina Ali dengan mengatakan, wa fashar riba wa akalar riba. Apabila riba sudah bisa dilihat di mana-mana dan orang sudah susah membedakan atau orang sudah gampang memasukkan riba ke perutnya. Subhanallah, tanpa mengirim rasa hormat kepada siapapun dan dimanapun, di kota manapun, di negara manapun, kayaknya tidak ada yang bisa lepas daripada riba. Coba, terserah pendapatnya seperti apa dan bagaimana. Namun kalau kita lihat di Masjidil Haram, Hilton atau Hilton, di ujungnya itu pas yang paling dekat dengan Masjidil Haram, itu bank apa? Raci. Sudah tahu semuanya milik siapa, sudah tahu bagaimana ribanya di situ ada. Iya, susah. Dengan mengatakan wa fasyar riba wa akala riba. Iya, lalu dengan mengatakan minimal kita dengan segala-galanya, makanya ittaqullah. Bukan tidak boleh kita menyimpan uang di mana silahkan, tapi kita harus tahu berapa punya kita, lalu ribanya ada berapa itunya, lalu kita lepaskan dan jangan sampai masuk ke dalam perut. Minimal buruk daripada yang terburuk daripada yang buruk, ataupun istilahnya ya solusi terakhir, tetap diambil itu tapi gunakan bukan untuk dalam keadaan punten ibadah, tidak untuk dalam keadaan makanan, tapi apa saja, mungkin perbaikan hutan atau mungkin kelestarian apa dan apa segala. Wallahu a'lam. Itu pun adalah pendapat yang istilahnya sebagian daripada dibiarkan begitu saja. Jadi dengan mengatakan bagaimana dengan masalah ini, wallahu a'lam, kita lihat daripada yang kami pelajari lalu yang disampaikan dengan guru-guru kami dengan menyatakan satu itu adalah tanda-tanda kiamat yang sudah sangat dekat, akala riba wa fasyar riba. Lalu bagaimana orang mukminin untuk tidak memudah-mudahkan kepada riba, dan bukan tujuan kita menyimpan uang dengan riba. Coba kalau ada orang menyimpan di bank, kita cari yang paling banyak mana ya? Apa namanya? Bunganya, itu berarti sudah ke riba. Tapi kalau yang paling aman di mana kira-kira ya? Itu bukan untuk riba. Iya, tapi untuk keamanan. Iya, untuk keamanan silakan di sana, tapi bukan untuk mengejar riba. Tapi kalau ada seperti itu halnya bagaimana? Kita dengan mengatakan alternatif terakhir, dan itu adalah yang terakhir, nggak apa-apa simpan, lalu setelah ada bunga-bunganya bagaimana lagi, simpan. Dan punten tidak ada jeleknya, bukan tidak ada jeleknya, maksud saya ada hal yang juga positif dalam masalah ini. Kenapa? Subhanallah, ketika kita punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah hanya sekedar perkataan. Jadi subhanallah, ketika bangun masjid, banyak orang memberikan untuk ke masjid itu melalui apa? Bank. Itu sangat tertolong sekali. Subhanallah. Saya mau ngambil, tak dapat. Begitu saya bayaran, ini berapa ini? Waduh, saya datang, udah pakai bank aja, tak jadi, transfer jadi. Subhanallah, bisa saat itu bayar sana, bayar sini, bayar sini, bayar sini. Jadi ada positifnya juga. Tapi yang masalahnya itu apa di mananya? Di ribanya itu. Masalahnya di ribanya itu, maka yang riba itulah kita harus bisa menyekal ataupun bisa memisahkannya. Saya masuk sekian. Teliti masuk sekian, berarti kira-kira 15 sekian, udah stop nih, simpan, tarik, disimpan untuk keamanan, berarti tidak boleh masuk perut, tidak boleh masuk ini, tidak boleh masuk ini, jangan. Karena apa? Sesuatu yang memberikan sesuatu yang haram di dalam jalan Allah, hakikatnya yang haram itu akan menyeret dia ke neraka. Karena sesuatu yang bersih jangan ditaruh yang haram di situ. Subhanallah, seperti itu ya. Jadi itu masalah. Tapi yang selanjutnya untuk masalah utang piutang, bagaimana kalau negara ya istilahnya yang bertanggung jawab, di atasnya siapa kita tidak tahu apa-apa. Iya, kita nggak tahu apa-apa, di atasnya siapa? Oh itu mereka ya sudah bertanggung jawabnya di sana. Iya, punten nanti usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada sirat namanya di akhirat sebelum masuk surga, ada namanya sirat. Sirat itu adalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sirat ini adalah lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Orang berjalan semuanya di sana. Subhanallah, orang mukmin, tapi yang dipastikan jatuh dalam sirat ini 3 orang atau 3 kelompok. Yang mesti jatuh di sirat itu 3 kelompok. 1 orang munafik,
Orang kafir nggak usah diceritakan. Itu sudah kepleset duluan dari awal juga itu. Iya. Tapi yang sempat menginjak sirat ini tapi jatuh mesti satu adalah punten. Siapa? Orang munafik. Yang kedua, siapa yang mesti jatuh? Itu ada yang qati'ur rahimi, memutuskan tali silaturahim, itu mesti jatuh. Yang ketiga adalah yang tidak bisa mengemban amanah, itu mesti jatuh. Itu mesti jatuh. Amanah apa? Suami, punten, punya istri, amanah dari Allah, ini istri, ada amanah. Suami adalah amanah, anak adalah amanah. Itu masalah keluarga, belum lagi amanah umat yang ada. Subhanallah. Jadi itu amanah, iya amanah. La haula wala quwata illa billah. Yang mesti jatuh dalam sirat ini adalah siapa? Lihat di dalam perkataan Syekh Shinqiti dengan menyebutkan yang mesti jatuh di sirat itu siapa. Di antaranya adalah itu. Tapi kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau seandainya istilahnya dengan mengatakan ya, siapa bertauhid ya di atasnya. Karena utang itu utang. Paling tidak kita punya utang kepada orangan harus dibereskan. Karena apa? Karena punten Rasul sallallahu alaihi wasallam saking memperhatikannya utang, ketika dalam sesuatu peperangan, para sahabat sudah berangkat untuk berperang. Tiba-tiba Rasulullah berteriak. Apa teriakan Rasulullah? Yang punya utang balik lagi. Yang punya utang balik lagi. Subhanallah, orang yang sedang berperang, yang punya utang balik lagi, mikir-mikir. Oh, yang punya utang pada balik lagi. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah punya utang balik lagi? Jangan-jangan mati syahid. Alhamdulillah syahid, tapi apa? Utang harta utang. Jangan mentok aku mati syahid utang. La haula wala quwata illa billah. Syarat jihad pun luar biasa. Tidak sembarang jihad. Jihad ada syaratnya. Izin orang tua, bereskan utang segala macam. Jangan ada nyesal ketika berjihad. Lagi berjihad, nyesal mau datang kemari. Udah ambruk itu. Subhanallah. Jangan ada nyesal dalam jihad. Terus kokoh. Nggak boro-boro nyesal. Sedikit berubah saja. Itu agak turun derajatnya. Pernah terjadi kepada perang apa? Mu'tah, iya kan? Rasulullah menyiapkan 3 jenderal yang ada, maksudnya 3 panglima perang. Rasulullah SAW mengatakan, panglima perang yang pertama oleh Ja'far bin Abi Thalib. Iya, apabila Ja'far bin Abi Thalib wafat, yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Untuk pertama dalam peperangan ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Apabila Zaid bin Harithah wafat, maka akan diserahkan pimpinan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka pimpinan akan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha wafat, maka pilihlah di antara kalian siapa yang pas untuk menjadi pemimpin. Subhanallah, berangkat. Sebelum berangkat orang Yahudi datang, ya Muhammad. Orang Yahudi kafir. Biasanya kalau seorang nabi bilang apabila wafat, mesti wafat itu. Walaupun disebut 100 orang. Walaupun disebut 100 orang, gitu kan? Kata Nabi Muhammad dengan matang, iya, dalam hatinya. Tapi nggak digubris. Dipanggil 3 orang ini. Ya Zaid bin Harithah, wa Ja'far bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Rawaha. Wadda zaujak wa ahlak. Wadda itu ucapan perpisahan kepada keluargamu. Karena saya takut Anda tidak bisa melihat mereka lagi. Apakah di antara 3 orang ini mau balik ketemu dulu ibunya, istrinya dan anaknya? Tidak. Mereka berkata, saya sudah cukup perpisahan ya Rasulullah. Subhanallah. Berangkat. Begitu berangkat ternyata di depan Zaid bin Harithah melihat semuanya, tumbang Zaid bin Harithah wafat syahid, bendera jatuh diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Allahu Akbar, jalan. Dalam waktu yang bersamaan tidak terlalu lama Ja'far bin Abi Thalib wafat syahid. Begitu jatuh bendera, Abdullah bin Rawaha sambil naik kuda, dia katakan dengan matang, waduh, ambil jangan ya. Kalau diambil wafat juga saya ini. Depan sudah wafat, ambil jangan ya. Ada kata-kata ambil jangan ya. Dalam hatinya, ya habbatul jannah riwa tayyiban wa asummu wara'aha. Ya indahnya surga untuk menguatkan imannya. Aku mencium bau surga. Betapa indahnya surga ini. Bismillah Allahu Akbar. Dipegang bendera ini dan wafat. Iya, sampai berita pada Rasulullah. Rasulullah katakan, 3 panglima yang aku siapkan semua di surga. Dan semuanya di atas kasur-kasur surga yang indah. Dikatakan Zaid bin Harithah rata dengan Ja'far bin Abi Thalib, tapi Abdullah bin Rawaha di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit. Kenapa? Karena ketika mau ngambil bendera dia sempat ragu. Apa itu sempat ragu? Apalagi kalau lagi jihad, nyesel saya kemarin. Mau jihad nyesel, astagfirullahaladzim. Mau jihad nyesel. La haula wala quwata illa billah. Tahu ilmunya, nggak kok harus jangan sekecil pun apa turun terus kokoh begitu ya. Jadi kembali lagi Rasulullah mau jihad saja dia bilang yang punya utang balik, Kenapa? Itu urusan yang ada. Subhanallah, urusan yang harus dibereskan antara manusia dan manusia. Jadi apalagi kalau urusan negara segala macam, bertanggung jawab adalah para umara kita yang insya Allah amanah semuanya. Kesalahannya punten. Jangan terlalu menyalahkan ini gara-gara itu yang gara-gara pertamanya apa?
Coba kalau Imam Ali atau Sayyidina Ali mengatakan, mungkin gara-gara kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah meminta kepada Allah secara khusus habis tahajud, ya Allah berikan umaro yang amanah, gitu ya. Karena nggak pernah minta, ya Allah nggak kasih. Subhanallah. Jujur pernah tahajud minta begitu khusus? Setiap tahajud yang kita minta apa? Allah berikan saya rezeki. Itu sendiri aja subhanallah berikan itu. Nggak pernah minta umaro yang apa. Subhanallah, coba minta semuanya. Insya Allah Allah kasih. Allah akan kasih. Subhanallah. Jadi itu kalau siasat daripada Ali bin Abi Thalib. Syukran. Allah ibarik fiik. Ayakumullah. Kalau lagi tidur terus bermimpi ketemu orang yang sudah wafat, apakah memang kita bertemu dengan yang bersangkutan? Ada beberapa cerita terakhir ada saudara yang mimpi ketemu sama kakaknya yang memang meninggal. Terus itu detail sekali, misalnya ketemu si kakaknya itu lagi duduk di antara ribuan orang itu di padang rumput warna hijau. Kamu ngapain? Udah aku zikir aja. Kamu zikir sama aku? Mau. Jadi memang dulu sampai kapan? Ya nanti sampai disuruh selesai. Jadi zikir aja. Nah, betul atau enggak ini? Misalnya kedua adalah kalau kita berdoa, bolehnya kita berdoa minta ya Allah mudah-mudahan kita diwafatkan pada waktu sholat misalnya. Apakah akan berubah atau tidak? Iya. Jadi kalau khusus khotimah aja, kayaknya kurang dijawab gitu loh, kayaknya lebih waktu sholat habis sujud misalnya minta gitu boleh kan? Iya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kalau orang bermimpi dengan orang yang sudah wafat, kita lihat daripada Ibnu Khaldun perkataannya, termasuk dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, dengan menyebutkan subhanallah, benar atau tidaknya itu wallahu a'lam. Tapi yang ingin saya katakan, kalau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti Rasulullah. Karena hadisnya ada, dikatakan subhanallah man yarani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah fa inna syaitan la yatakawwanuni. Dalam hadis lain la yatamatsalu bi. Apabila Anda melihat berjumpa mimpi dengan Rasulullah, pastikan itu adalah aku, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Walaupun Ibnu Sirin mengatakan, ya kalau mimpi dengan Rasulullah tolong terangkan wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa, yang Anda lihat giginya seperti apa, hidungnya seperti apa. Karena ada di dalam keterangan-terangan hadis Rasulullah yang lengkap tentang bentuk Rasulullah SAW. Lihat di dalam hadis Ummi Mu'bid. Nah, ketika hijrah Rasulullah SAW ada hadis lengkap tentang sifat Rasulullah SAW. Tapi kalau berjumpa dengan orang yang sudah wafat, apakah 100% dia adalah orang yang memang sudah wafat? Wallahu a'lam. Tapi sangat memungkinkan, iya, memungkinkan. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun mengatakan, subhanallah, kabar tentang orang wafat kepada kita bisa melalui mimpi, bisa jadi. Bahkan lebih tegas Ibnu Khaldun mengatakan, membuktikan kalau ruh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad boleh hancur, jasad boleh rusak, tapi Anda bisa melihat dalam mimpi dalam bentuk yang sama. Kenapa? Karena ruh itu abadi. Ruh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 hal yang Allah ciptakan abadi. Apa saja? Bulan depan kita sebutkan juga. Biar ingat ya. Karena apa? Kita lagi bicara ruh ya. 7 yang abadi, di antaranya arsy Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sorga, di antaranya ada ujbud danab, tulang ekor yang ada di sini. Itu abadi. Iya. Selanjutnya apa lagi? Ruh itu abadi. Nah, ruh ini abadi. Jadi ketika berjumpa dengan orang wafat, apakah itu bisa jadi? Lalu apa? Berikan satu kabar yang baik. Subhanallah. Lalu dengan mengatakan subhanallah, apa artinya? Ruh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad boleh hancur. Mungkin ibu bapak pernah mimpi dengan neneknya, dengan kakeknya yang sudah wafat. Begitu dilihat kuburannya sudah tidak ada, hanya tinggal tulang. Kok saya lihat dengan wujudnya ya? Karena apa? Karena ruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya dijaga oleh Allah. Pembuktian kalau ruh itu abadi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Paling tidak kalau dikatakan oleh para alim ulama dengan menyebutkan masalah ini, ketika ibu bapak berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, yang pasti adalah satu, banyak doakan orang yang sudah wafat tersebut. Itu doakan seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua ini tadi apa? Berdoa. Oh ya, berdoa ingin ya Allah wafatkan aku dalam keadaan salat. Masya Allah. Bolehkah doa seperti itu? Boleh, sangat boleh sekali. Kenapa? Karena dalam kenyataannya adalah yub'atsul mar'u haitsu ma mata fihi. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan waktu wafatnya sedang apa. Subhanallah. Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat lain waktu itu lagi puasa.
Kata Rasulullah SAW mimpinya, sum anta gadan waftur ma'ana. Besok kamu puasa dan berbuka bersama kami, kata Rasulullah. Begitu dalam keadaan menghadapi sakaratul maut lagi puasa itu. Subhanallah. Makan lagi betul. Enggak. Saya mau berbuka sama Rasulullah. Masya Allah. Karena semalam mengatakan sum gadan waftur ma'ana. Iya. Besok kamu puasa dan berbuka bersama kami. Allahu Akbar. Tapi kalau lagi sakit di rumah sakit di ICU, saya mau puasa biar besok ketemu Rasulullah buka. Jangan. Beda martabatnya kita dengan beliau. Tapi yang jelas dengan mengatakan jangan mentang-mentang begitu, tidak ya. Subhanallah, itu yang dikatakan kalimatnya. Jadi kalau lagi lihat dalil lain saya katakan. Satu tadi, dalil yang kedua dengan mengatakan khusus dalam masalah haji, mengatakan man mata ala ihram. Siapa yang wafat dalam keadaan ihram. Ketika ihram meninggal, ketika ihram wafat. Lalu begitu dia bangkit nanti, apa yang dia ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitu bangun dia talbiyah. Subhanallah. Ada yang salat lalu wafat lagi salatnya. Begitu dia bangkitkan, dilanjutkan salatnya, Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa. Itu keindahan yang luar biasa. Bayangkan saja kalau pas lagi teler wafat, dibangkitkan lagi teler. Astagfirullahaladzim. Ngeri sekali. Makanya dengan mengatakan tolonglah wafat, kita tidak tahu wafat itu kapan. Husnul khatimah. Maka bolehkah kita doa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sholat. Silahkan. Ingin rasanya. Kenapa? Sedang bernikmat-nikmat khulwah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah wafatkan aku sedang apa. Pada hakikatnya punten-punten yang nikmat itu wafat dalam keadaan punten di jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mati syahidkah, husnul khatimahkah, tapi dengan caranya ada yang sedang sholat, ada yang sedang mencari nafkah, ada yang menjaga keluarganya. Yang penting itu adalah semuanya mati yang sangat baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, terutama yang mencari nafkah juga itu adalah jihad di jalan Allah. Saya pernah menyampaikan mungkin kisah ini. Iya, saya sampaikan di sini lagi karena saya suka. Mungkin ada yang belum mendengarnya. Rasulullah sedang di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki kekar tubuhnya, badannya tegap luar biasa, sampai Rasulullah kagum. Masya Allah, ini laki-laki kekar sekali, kokoh sekali. Siapa dia? Dijawab oleh sahabat, dia adalah tukang kuli di pasar ya Rasulullah. Luar biasa. Tiba-tiba ada seorang yang letup, ya Rasulullah, bisa dibayangkan loh pahala orang ini jika orang yang kekar begini, tubuhnya kuat ini berada di medan perang, membela agama Allah dengan pedang di tangannya, lalu membunuh orang-orang kafir, jihad di jalan Allah, pahalanya tinggi banget ya Rasulullah ya. Itu harapan. Maksudnya daripada tukang kuli, pahalanya berapa? Ketimbang jadi tukang, lebih baik jadi apa? Jihad di jalan Allah dengan mau pedang begini, perang, kekar begini, sayang kalau hanya tukang kuli. Gitu maksudnya. Cuma bahasanya begitu. Rasulullah bilang, dengarkan. Dia yang jadi tukang kuli ini, seandainya dia bekerja mencari nafkah yang halal satu, dan demi menghidupi anak istrinya, maka pahalanya sama seperti perang di jalan Allah. Subhanallah, luar biasa. Jadi ketika kita keluar dari rumah mencari rezeki yang halal, ridho, ikhlas. Selanjutnya demi mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga, itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini adalah sama-sama dengan martabat. Secara martabat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemuliaan tetap kemuliaan sangat berbeda. Seperti itu. Syukran. Allah ibarik fiik. Kalau ruh itu kira-kira bisa cedera nggak ya? Iya. Ruh itu bisa cedera. Iya. Ruh itu cederanya sakit. Jasad bisa sakit seperti ruh pun bisa sakit. Iya. Dan bahkan dengan mengatakan ruh ini bisa sakit, bisa sakit. Apa sakit? Penyakit seperti hasad, itu cedera ruh itu. Iya. Cederanya itu seperti itu. Bahkan ada yang namanya ruh itu mati, walaupun jasadnya hidup. Saya katakan, siapa ruhnya yang mati? Saya sambung ini. Ruh mati itu adalah orang apabila dipanggil oleh perintah Allah, dia tidak merasa terpanggil. Orang yang ketika melakukan maksiat sama sekali tidak pernah ada penyesalan, itu ruhnya mati itu. Iya. Siapa ruhnya yang mati? Siapa ruh yang ada tapi mati? Dan siapa ruh yang cedera, yang sakit, segala macam seperti iri, hasad, itu adalah penyakit hati. Bahkan kalau tidak diobati bisa mati. Apa ya bisa mati? Ruh itu, punten. Dengan ataupun hati itu ya, ruh itu, segala macamnya. Dengan seperti apa? Ya, tadi dia mengatakan ruh ini kalau sudah tidak merasa terpanggil oleh Allah, ketika hayya 'alas shalah, punten, hayya 'alal falah, dia cuek saja, itu mati itu.
hakikatnya, ya. Tidak lagi bergerak di jalan Allah. Selanjutnya ketika melakukan maksiat dia santai-santai saja, itu pun sama. Jadi cederanya itu dengan amal punten maksiat, seperti itu. Kalau orang yang merasa senang sekali, ketika sedih sekali, apakah itu termasuk yang ruhnya cedera? Kalau sedihnya karena di jalan Allah, iya, itu adalah satu hal yang wajar. Tapi kalau sedihnya dan senangnya bukan di Allah, senang saya nyuri sukses banget, itu mati itu harus tuh. Tapi kalau dengan mata, aduh saya senang sekali, nikmat sekali. Kenapa? Bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan istri, membahagiakan suami, itu baik. Iya, seperti itu. Jadi dengan subhanallah itulah tipis sekali antara qalb ini ya, karena ruh ini dalam hati yang ada, tergantung hati imamnya, seperti itu. Allah barik fiik. Syukran, hayyakumullah. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih berkaitan dengan kematian dan juga ahli riba ya Ustaz. Salah satu ya kita menyimpan aset tentunya tidak hanya di bank, tapi juga bisa dalam bentuk yang lain, seperti misalnya dalam bentuk saham atau dalam bentuk properti, atau mungkin kalau yang ibu-ibu simpan dalam bentuk emas. Nah pada saat sekian tahun kita terus emasnya harganya mungkin meningkat, propertinya meningkat, ataupun saham juga meningkat. Apakah kelebihannya itu, peningkatan itu disebut juga riba? Itu yang pertama. Terus kemudian untuk yang kedua, bagaimana nih pada saat misalnya ada di antara kita yang mungkin sedang dalam keadaan berhutang kepada bank untuk bisa memiliki rumah, tapi kemudian kita dipanggil, tapi dalam keadaan tadi kita mengambil hutang, walaupun memang pada saat kita punya akad dengan pihak ketiga dalam hal ini bank, ada asuransi yang akan mengcover apabila kita meninggal. Nah itu kira-kira hukumnya gimana? Ya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi gimana orang yang menyimpan aset segala macam ternyata berkembang, misalnya taruh emas saja di lebih mahal segala macam subhanallah, apakah itu dibolehkan? Tapi ingat tiap nisab zakatnya dikeluarkan. Iya, zakatnya tiap tahun keluarkan, naik ya nggak apa-apa, naik seperti itu. Iya, kalau seperti itu tidak apa-apa. Misalnya kecuali punten, kalau emas harus nisab keluarkan. Kalau tanah, mobil, kalau misalnya kita beli tanah, kalau tanah itu memang untuk dijual belikan buat kita, tapi belum laku sampai 1 tahun zakatkan. Tapi kalau kita beli tanah, memang bukan untuk dijual, tapi memang untuk kita miliki, sekali zakatnya tanpa dizakati, tahun kedua, tahun ketiga, tahun nggak dizakati, niatnya. Iya. Setelah itu ternyata kita perlu duit, lalu kita jual, dapat zakati lagi. Tapi kalau memang kita beli tanah untuk dijual beli dan belum laku-laku, mobil kah apa saja belum laku-laku, setiap nisab jual, zakat. Tapi jangan diakal-akalin. Niatnya aja lah buat dimiliki. Biar nggak keluarin zakatnya, Allah tahu niat itu. Iya, Allah tahu niat itu. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Iya, itu hati-hati. Iya, itu yang boleh sih naik ya, tapi zakatnya jangan lupa untuk. Selanjutnya, bagaimana kalau ada utang ke bank untuk begini, subhanallah, 2 hal. Pertama, subhanallah ada antisipasi yang lebih baik seperti tadi yang dikatakan. Tapi yang lebih baik lagi, kita sudah punya wasiat kepada anak-anak. Iya, wasiat kepada keluarga dengan mengatakan, Bapak punya hutang di sini, nanti kalau Bapak meninggal tutup pakai mobil, tutup pakai ini, kalau enggak ini jual lagi segala macam, selesaikan. Maka begitulah nikmatnya punya anak-anak yang soleh dan solehah. Iya, karena apa? Rasulullah SAW kalau mau mensolatkan jenazah, pertanyaannya 1. Kalau mau mensolatkan jenazah, pertanyaan 1. Bukan hanya mukmin, ya, bukan hanya itu saja, tapi ada 1 lagi ditanyakan dengan mengatakan, amutadayin, apakah dia punya hutang? Punya. Ada yang bertanggung jawab terhadap hutangnya? Belum ada. Saya tidak salat jenazah dulu sama orang yang punya hutang, tapi belum ada yang bertanggung jawab. Saya Rasulullah, siapa kamu? Saya temannya, akan bertanggung jawab atas hutang teman saya ini. Baik, baru Rasulullah salatin. Saya anaknya Rasulullah, baru salat. Saya orang tuanya Rasulullah, baru salat. Subhanallah. Jadi Rasulullah kalau kita punya hutang, siapa bertanggung jawab? Fulan, baru salat situ. Iya, kalau seandainya ada bertanggung jawab. Jadi itu harus disampaikan. Tahu, catat ini hutang saya, ini hutang saya. Subhanallah, simpan. Nanti begitu meninggal, anak sudah oh ini hutangnya ada di sini, oh hutangnya di sini. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita ketika mengambil apa-apa, ada catatannya jika ahli waris kita tahu. Allahu a'lam. Syukran. Allah barik fiik. Hayakallah. Termasuk tadi yang azab untuk para pezina yang di masyarakat
itu yang api menyala. Itu dalilnya apa sebagai ada yang bertanya, saya langsung terpilihkan. Iya, jazakumullah khair. Ada dalilnya di dalam Sahih Bukhari yang disampaikan oleh Samar bin Jundub. Iya, dengan mengatakan fantalik atau intalik. Setelah itu Rasulullah intalik pergi. Lihat di dalam Samar bin Jundub dalam Sahih Bukhari. Hadisnya ada kebetulan ada di depan saya juga kalau mau dibuka. Iya. Setelah itu dengan menyebutkan setelah itu Rasulullah SAW waruya namanya at-tanur, diperlihatkan tanur itu semacam tungku. Iya. Dan Rasulullah itu dalilnya ya seperti yang tadi saya sampaikan. Iya. Lalu Rasulullah diperlihatkan tungku dan di dalam tungku itu banyak yang tidak berbusana dan setiap ada api tiba-tiba dalam tungku itu mereka berteriak dan ingin keluar dan tidak bisa. Rasulullah bertanya apa itu? Tapi malaikat mengatakan jalan. Jalan lagi. Setiap bertanya apa ini? Jalan. Ayo jalan. Apa ini? Ayo jalan. Iya. Ternyata begitu sudah selesai, Rasulullah bertanya apa tadi termasuk orang yang berada dalam tungku tadi. Rasulullah mengatakan yang dalam tungku itu adalah azani wazania. Iya, satu itu. Iya, satu itu. Ada. Dalam hadis lain ada lagi. Tapi subhanallah ini adalah azab nerakanya. Ini baru kuburannya itu. Kuburannya. Kalau azab nerakanya lagi apa yang diperlihatkan Rasulullah? Dia udah capek makan daging yang busuk. Iya. Makan daging yang busuk, dia malah daging yang baik ada di sini tapi yang busuk ada. Dia habiskan dengan yang busuk, sudah capek, bau segala macam. Siapa mereka ini? Mereka juga ada zania. Beda. Dikubur sama di neraka lain. Iya. Kuburan itu lain. Nanti kita akan bahas loh. Kan belum dihisab, kok udah ada azab kubur? Nah itu dia. Itu ada pertanyaan yang bagus. Kok belum dihisab, kok sudah ada azab? Kan azab itu kalau sudah dihisab, nanti ada jawabannya. Insya Allah. Seperti itu. Jadi hadis itu ada. Apa hadisnya? Hadis ada di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Samar bin Jundub. Ya, kalau ibu ingin melihatnya dalam Samar bin Jundub berarti dalam bab mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sahih Bukhari itu ada 60 hadis tentang masalah mimpi dan berbeda-beda, termasuk salah satunya adalah ini. Ya, syukran. Allah barik fi. Hayyakumullah. Ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir dan batin. Dan luar biasa hari ini ada yang bersyukur syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang bertambah. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ya, semoga usia kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus subhanallah bagi yang hadir di tempat ini, Allah berikan kenikmatan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling bahagia di muka bumi ini kecuali orang-orang yang merasakan nikmat dalam ibadah. Rugi kalau ada di antara kita tujuan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, maka kita diciptakan, tapi ibadah itu sendiri belum pernah kita rasakan nikmat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa merasakan nikmat ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma taqabbal min kulli a'malina shalih. Allahumma taqabbal min kulli khutwatina shalih. Allahumma taqabbal min kulli agradina shalih. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair wa husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.